Selamat siang, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama lengkap saya Yohana Tiu. Saya mahasiswi Undana dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dari jurusan Sosiologi semester 3 dengan NIM 1903030014. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan pemahaman saya mengenai sebuah buku dengan judul Doing Research in the Real World yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan arti melakukan penelitian di dunia nyata. Buku ini merupakan buku tugas pertama dari mata kuliah Metode Penelitian Sosial. Jadi dalam buku ini dijelaskan bahwa penelitian itu sangat penting. Mengapa sangat penting? Dikatakan bahwa untuk mengetahui dunia yang begitu luas saat ini harus memiliki bukti-bukti untuk memiliki pengetahuan tentang dunia-dunia yang begitu luas saat ini. Bukti-buktinya itu kita bisa dapat dengan melakukan penelitian, dengan melakukan sebuah penelitian. Penelitian di sini kita harus dasari dengan sebuah teori atau dilandasi dengan sebuah teori. Nah, teori itu sendiri memiliki beberapa konsep, definisi, dan proposisi untuk menghubungkan satu variabel dengan variabel lainnya. Nah, hubungan-hubungan antara variabel ini dapat kita analisis. Bagaimana caranya? Kita dapat analisis dengan pendekatan induktif. Apa itu pendekatan induktif? Pendekatan induktif itu sendiri bagaimana kita menjelaskan argumen suatu ilmu pengetahuan dari khusus ke umum, begitu. Lalu yang berikutnya, untuk menganalisis sebuah hubungan variabel tadi, kita juga dapat menggunakan pendekatan deduktif, di mana di sini pendekatan deduktif itu kebalikan dari pendekatan induktif. Dia dari umum ke khusus. Pendekatan deduktif ini sendiri digunakan, dia menggunakan teori untuk untuk menghasilkan sebuah hipotesis. Lalu yang berikutnya kita akan berbicara tentang paradigma penelitian. Paradigma penelitian pada abad ke-20 yang paling terkenal itu positivisme, di mana di sini pendekatan penelitiannya menggunakan dua cara. Yang pertama itu caranya metode pencarian kebenaran. Yang kedua metode pencarian perspektif. Metode pencarian kebenaran sendiri itu dia mengadopsi pendekatan eksperimental atau semi eksperimental. Lalu metode pencarian perspektif tadi dia cenderung interpretivis dan untuk menghasilkan data kualitatif. Lalu yang berikutnya, struktur penelitian eksperimental. Secara umum dia terdiri atas dua tahap. Yang pertama tahap perencanaan, lalu yang kedua tahap operasional. Dalam bereksperimen, penelitian harus menguasai apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana percobaan itu dilakukan. Tentunya untuk melakukan sebuah penelitian kita tidak hanya terjun saja ke lapangan penelitian. Kita harus tahu dulu apa yang kita ingin teliti, di mana kita ingin meneliti, kita ingin meneliti siapa dan sebagainya. Kita harus kuasai itu dulu, baru kita melakukan penelitian agar penelitian tersebut berjalan dengan lancar. Lalu kita akan membahas tentang survei adalah alat penelitian yang umum karena memungkinkan untuk mengumpulkan data dalam jumlah data yang ukurannya besar dan sampelnya yang besar. Tahapannya ada 5, yaitu definisi tujuan penelitian, kuesioner desain uji coba, distribusi survei, analitis, dan deskriptif. Adapun jenis-jenis survei, yang pertama
ada dua, yaitu survei deskriptif dan survei analitis. Di mana di sini survei deskriptif itu dirancang untuk mengukur populasi baik dalam titik waktu tertentu atau secara komparatif dari waktu ke waktu. Yang kedua, survei analitis. Di sini survei analitis mencoba menguji teori di lapangan. Tujuan utamanya adalah untuk mengeksplorasi dan menguji asosiasi antar variabel. Yang berikut adalah studi kasus. Studi kasus digunakan untuk berbagai topik, termasuk kinerja organisasi, mengevaluasi hubungan antara individu, tim, atau departemen, dan implementasi proyek. Studi kasus seringkali bersifat deduktif, dimulai dari premis teoritis. Dalam studi kasus, peneliti harus bertujuan untuk mengumpulkan berbagai sumber bukti yang akan berkembang menjadi rantai bukti, menghubungkan pertanyaan penelitian, data, analisis, dan laporan studi kasus. Ada beberapa jenis studi kasus. Yang pertama, studi kasus tunggal holistik. Di sini studi kasus tunggal holistik itu dalam studi ini hanya satu kasus yang diperiksa dan pada tingkat holistik. Lalu yang kedua, kasus tunggal tertanam. Dalam kasus tunggal tertanam ini, satu studi kasus mungkin ada sejumlah unit analisis yang berbeda. Lalu yang berikutnya, kasus ganda holistik. Diperlukan untuk meningkatkan reliabilitas atau generalisasi penelitian. Lalu yang berikutnya, beberapa kasus tertanam. Kemudian yang berikut kita akan bahas tentang evaluasi. Evaluasi ini melibatkan pengumpulan data secara sistematis tentang karakteristik sebuah program, produk, kebijakan, atau layanan. Seperti kebanyakan pendekatan penelitian lainnya, evaluasi melibatkan sekolah atau siswa berbeda. Adapun di sini yang lainnya penelitian tindakan. Di sini penelitian tindakan itu digunakan untuk mengatasi dunia nyata dengan peneliti menjadi terlibat aktif dalam proses penelitian sebagai agen perubahan. Peneliti teori dasar bekerja dengan partisipannya untuk secara aktif membuat data untuk melampaui analisis statis menjadi beberapa lapisan makna. Salah satu pendekatan kualitatif yang paling berpengaruh adalah teori grounded, di mana di sini didefinisikan sebagai teori yang ditemukan, dikembangkan, dan diverifikasi sementara melalui pengumpulan data sistematis dan analisis data yang berkaitan dengan fenomena itu. Yang berikutnya ini data kuantitatif. Ada beberapa kategori data. Yang pertama yaitu data nominal, yang kedua data ordinal, yang ketiga data interval, dan yang terakhir data rasio. Kita akan berbicara yang pertama yaitu data nominal. Di sini data nominal merupakan nilai nama atau kategori tanpa urutan atau peringkat tersirat. Yang kedua, data ordinal. Data ordinal ini terdiri dari urutan atau peringkat nilai. Lalu yang berikutnya data interval. Data interval ini dengan ukuran yang dapat diukur seperti data interval. Nilai numerik ditetapkan sepanjang skala interval dengan interval yang sama, tetapi tidak ada titik nol, di mana sifat yang diukur itu tidak ada. Lalu yang berikutnya data rasio. Nah, data rasio ini dikatakan hampir mirip dengan data interval, di mana data rasio ini merupakan bagian dari data interval dan skalanya juga merupakan skala interval. Tetapi perbedaannya dengan data
dengan data interval tadi. Kalau data interval tadi dia tidak ada titik nol, karena tadi sudah dijelaskan kalau sifat yang diukur itu tidak ada, tetapi di data rasio itu ada titik nol, yaitu titik nol mutlak yang mewakili beberapa arti. Demikian video singkat yang saya buat hari ini untuk memenuhi tugas metode penelitian sosial dari buku yang pertama. Mohon maaf apabila Bapak atau teman-teman sekalian belum merasa puas dengan penjelasan yang saya berikan. Kiranya untuk ke depan lagi saya dapat menjelaskan atau menganalisis sesuai pemahaman saya buku-buku lain dengan lebih baik lagi. Terima kasih.